Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita bertemu lagi di KPKS Hieronymus. Setelah kita rehat sebentar minggu lalu, bertepatan dengan Hari Raya Imlek ya, yang merayakan. Malam hari ini kita akan lanjutkan surat Ibrani, pengajaran dari Pak Seto. Hari ini sesi yang keempat ya, dari 6 sesi nanti. Sesi keempat, topiknya adalah Yesus sebagai Imam Agung. Bapak Ibu, mari kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Sulianti. Silakan Bu Sulianti. Di unmute dulu ya Bu. Bu Sulianti. Ya, silakan Bu. Mari Bapak Ibu kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa yang Maha Pengasih. Puji syukur dan terima kasih kami sampaikan bahwa pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan pelajaran dari Pak Seto mengenai Tuhan Yesus adalah Imam Agung kita. Bapak, kiranya Roh Kudus menuntun kami semuanya, Pak Seto dan kami, para pendengar, agar kami boleh dapat menerima segala pengajaran dengan baik dan benar untuk dapat diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Yesus Kristus. Segala syukur dan doa permohonan ini kami sampaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Sulianti. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang surat Ibrani. Dan ya, Bapak Ibu, ketika kita membaca surat Ibrani, situasinya ternyata agak berbeda dengan kalau kita belajar kitab-kitab yang lain. Kita diajak untuk melihat sesuatu yang bisa dikatakan tidak praktis, tidak langsung bisa diambil pesannya gitu. Tetapi sebaliknya di dalamnya kita diajak untuk membuka, mempelajari berbagai pengajaran, pemahaman tentang Yesus Kristus. Dan pada akhirnya nanti yang akan kita lihat itu adalah bagaimana surat Ibrani itu memberikan penjelasan tentang bagaimana Tuhan Yesus melakukan karya penyelamatan. Bagaimana dia bertindak sebagai juru selamat di kayu salib. Dan pemahaman ini menjadi sangat penting untuk kita karena kalau tidak memahami makna kematian Yesus di kayu salib, maka yang bisa terjadi orang katanya percaya kepada Yesus, tetapi hidupnya, pandangannya itu mengikuti apa saja yang pernah masuk di dalam pikirannya. Jadi bukan sesuatu yang memang diajarkan oleh gereja, bukan sesuatu yang diajarkan di dalam Alkitab, tetapi entah pengajaran yang datang dari mana. Contoh sederhana, ketika berbicara tentang atau kematian Yesus di kayu salib tanpa kita memahami maknanya, yang kemudian bisa terjadi sederhana. Salib yang digantung di dinding bisa jadi hanya untuk pajangan identitas kalau saya Katolik.
Padahal nilainya tentu saja jauh lebih besar daripada itu. Apalagi ya kalau dipikirkan adanya salib itu akan membuat hantu saja pada takut. Kan sederhana itu, tapi nyatanya yang seperti itu masih tetap ada. Saya tidak menyangkal, tetapi kalau hanya itu yang terjadi, akan rugi. Kemudian tanpa pemahaman yang memadai tentang kematian Yesus di kayu salib, orang biarpun percaya kepada Yesus tetap saja berpikir bisa menyelamatkan diri sendiri dengan berbuat baik. Atau malah berlaku yang sebaliknya. Hidup semaunya karena mengatakan, ya Yesus sudah menyelamatkan saya, maka saya boleh buat apa saja. Nah, dalam pertemuan malam hari ini kita akan melihat, ya kalau kita mengatakan Yesus itu imam besar, itu bagaimana kita harus memahaminya. Surat Ibrani dari bab 4, ya ayat 14 itu ya, sampai dengan nanti bab 8, itu memberikan penjelasan tentang bagaimana Yesus bisa diterima, diyakini sebagai imam besar. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar, baru kita akan diskusikan di pertemuan berikut nanti. Nah, untuk memahami hal ini, ya sedikit banyak nanti Bapak Ibu kita akan melihat teks-teks di dalam Perjanjian Lama, karena nyatanya surat Ibrani banyak menggunakan kutipan dari Perjanjian Lama. Baik, sekarang Bapak Ibu silahkan ke Ibrani bab 4. Silahkan ke ayat 14. Di bagian sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yesus itu anak Allah. Dia lebih tinggi dari Musa, dia lebih tinggi dari semua malaikat. Nah, Yesus anak Allah itu juga sekarang bertindak sebagai imam agung. Karena kita sekarang mempunyai imam agung besar. Salah. Imam besar agung. Imam besar yang agung. Gitu ya. Yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Nah, tentang anak Allah sudah didiskusikan sebelumnya. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi, pegang teguh apa yang sudah kita percaya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia dan bertindak sebagai imam agung. Atau imam besar gitu ya. 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Perhatikan ayat 15. Imam besar yang kita miliki, yang kita punya, itu dikatakan bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau begitu, yang dimaksudkan sebaliknya, imam besar yang kita punya adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan kita sebagai manusia, tetapi tidak semua kelemahan manusiawi dimaksudkan di sini ya. Lihat yang dimaksudkan sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai. Nah, seperti manusia memiliki kelemahan dan bisa dicobai. Nah, seperti itulah imam besar yang kita punya. Yesus
mengalami, merasakan bagaimana dia dicobai. Nah, kita harus bicara tentang pencobaan ini. Nah, Bapak Ibu begini ya, kalau kita membuka Alkitab dalam bahasa Indonesia, kata mencobai itu bisa punya dua makna. Dua makna. Kalau Bapak Ibu membuka, silahkan dibuka, Kejadian bab 22 ayat 1. Allah dikatakan mencobai Abraham. Sesudah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Nah, mencoba di situ itu artinya beda dengan, lihat ya, nanti bandingkan, silakan Bapak Ibu ke Matius bab 4. Matius bab 4, silahkan ke ayat 1. Silahkan lihat di situ, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sama kata yang dipakai, coba. Jadi Abraham dicobai oleh Allah, Yesus dicobai oleh iblis. Allah mencoba Abraham, iblis mencoba Yesus. Ini artinya berbeda. Kalau Bapak Ibu membuka teks yang bahasa Inggris, langsung ketemu artinya. Di Kejadian bab 2 tadi, Allah mencoba Abraham, itu artinya Allah menguji Abraham. Dan kalau Allah menguji Abraham, Bapak Ibu silahkan mengingat saja waktu Bapak Ibu sekolah. Di akhir semester, Bapak Ibu itu ujian atau cobaan, atau godaan. Dan kalau guru menguji murid, gurunya senang kalau muridnya lulus. Nah, Abraham juga lulus ujian itu dan senang. Sedangkan Yesus dicobai oleh iblis, itu artinya berbeda. Yang ini artinya adalah menggoda. Jadi iblis menggoda Yesus. Menggoda itu artinya apa? Menggoda. Macam-macam, konkretnya akan ketemu macam-macam ya. Menggoda itu bisa jadi membesarkan hati, menggerakkan hati, menimbulkan keinginan, tapi tujuannya adalah supaya yang digoda itu mengikuti kehendaknya, kehendak iblis dalam hal ini ya, supaya orang yang digoda itu jatuh. Jatuh itu maksudnya apa? Berdosa. Jadi iblis menggoda Yesus, arti yang lebih rohani, iblis mau menjauhkan Yesus dari kehendak Allah. Itu artinya menggoda itu begitu. Menjauhkan orang dari kehendak Allah, supaya pada waktu selanjutnya orang itu melakukan ini dosa. Kalau Bapak Ibu membuka, sekarang tolong buka ya, pindah ke surat Yakobus bab 1. Sekalian kita lihat yang berkaitan dengan cobaan ini ya. Surat Yakobus bab 1. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Di sini artinya menggoda, itu ya. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu dibuai, dikerjakan, ia melahirkan dosa. Orang yang menuruti godaan itu, maka dia akan melakukan tindakan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, sekarang kembali ke surat Ibrani yang ayat 4, ayat 15 tadi. Ia telah dicobai. Ini urusannya tentu saja bukan diuji oleh Allah ya, tetapi digoda oleh iblis. Karena lihat buktinya, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi teks ini mau mengajak kita untuk memperhatikan, Yesus mengalami kelemahan manusiawi loh ya. Yesus mengalami bagaimana rasanya digoda oleh iblis. Dia mengalami bagaimana rasanya mau ditarik jauh dari kehendak Allah. Kapan itu terjadi? Nah, bukan hanya perkara di padang gurun. Kalau Yesus hanya dicobai selama 40 hari di padang gurun, mungkin akan lebih gampang ya. Tetapi pencobaan di padang gurun itu merupakan gambaran dari cobaan yang dilakukan oleh iblis terhadap Yesus. Nah, misalnya begini, Bapak, Ibu, silahkan mengingat ketika Yesus itu habis menggandakan roti untuk orang banyak, ya. Dan kemudian orang datang untuk mencari Yesus, tujuannya adalah menjadikan Yesus raja. Kalau sampai Yesus menjadi raja, itu kan keren. Semua orang akan memuji dia, dia akan melakukan apapun yang diinginkan, itu kalau Yesus jadi raja. Tetapi kalau sampai Yesus memenuhi keinginan orang banyak itu, maka yang akan terjadi adalah ya Yesus tidak lagi melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, menyelamatkan manusia, tetapi dia hanya akan menikmati kemuliaan sebagai raja itu tadi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengingat ketika ini Petrus menanggapi kata-kata Yesus ya. Yesus mengatakan kalau dia akan menderita, mati, dan akan bangkit lagi. Petrus mengatakan yang kayak gitu tidak akan terjadi. Sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Maksudnya, Guru, engkau tidak akan mati. Nggak mungkin Mesias kok mati. Nah, kemudian menanggapi perkataan Petrus itu, Yesus mengatakan, enyahlah kau iblis. Bukan tiba-tiba Petrus kerasukan. Tapi di telinga Yesus, kata-kata Petrus itu merupakan godaan. Mati, menderita, sampai mati, itu jelas situasi yang sama sekali tidak mengenakkan. Dan Petrus mengatakan, enggak perlu kamu mati dengan cara seperti itu. Dan bagi Yesus itu godaan. Nah, Yesus menghadapi godaan itu. Godaannya apa? Enggak perlu menderita. Manusia tidak akan gembira ketika menghadapi penderitaan. Penderitaan adalah sesuatu yang dihindari. Nyatanya pilih pertemuan di Zoom kok, itu kan menghindari penderitaan. Menghindari penderitaan. Kenapa? Nanti kalau sampai terpapar virus, sakit. Sakitnya sakit beneran loh itu, kalau berasa maksudnya sakitnya. Dan itu yang belum pernah mengalami pun lebih takut lagi kan.
Ya, untung saya sudah pernah ngalami, jadi saya tahu rasanya, walaupun yang saya rasakan itu katanya gejala ringan. Tapi yang gejala lebih berat, itu mungkin lebih menakutkan lagi. Manusia menghindari penderitaan, dan Petrus mengatakan, nggak perlu kamu menderita, guru, sampai mati lagi. Kamu harus jadi Mesias seperti yang diharapkan oleh orang Yahudi. Tapi sekali lagi bagi Yesus itu godaan. Dan berhadapan dengan godaan itu, Yesus bisa mengatasinya. Dia tidak menuruti godaan itu. Dia tetap setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia melakukan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya untuk menyelamatkan manusia. Nah, kemudian ke bab 5 ayat 1. Ibrani, Pak. Ya, masih Ibrani. Ibrani. Jadi gini, prinsipnya akan sama Bapak Ibu. Kita belajar satu surat, satu kitab, Ibrani. Lalu kita akan membuka teks-teks lain untuk mencari keterangan tentang isi surat ini. Gitu ya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ini prinsip dasar tugas dari seorang imam besar. Dipilih dari antara umat manusia. Jadi bukan mendaftarkan diri gitu ya. Yang seharusnya terjadi begitu, dipilih dari antara manusia. Dan kemudian dia mendapatkan tempat dalam hubungan manusia dengan Allah. Dia menjadi perantara manusia dengan Allah. Dan apa yang harus dilakukan sebagai imam, sebagai perantara? Lihat, mempersembahkan persembahan dan mempersembahkan korban karena dosa. Yang dimaksudkan persembahan itu, ya Tuhan sudah memberi kita banyak rezeki, peternakan, pertanian, orang di zaman dulu gitu ya. Lalu sebagian itu diserahkan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah sebagai tanda syukur. Tuhan sudah memberi kita, sebagian kita serahkan kepada Allah, ini ucapan syukur kita kepadanya. Tetapi imam besar itu juga mempersembahkan korban karena dosa. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat kembali yang sudah kita lihat di Imamat bab 16 itu. Imam punya tugas yang sangat serius, yaitu mempersembahkan korban supaya Allah mengampuni dosa. Nah, lanjut. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ingat lagi ini ya, imam besar itu yang ngerti orang-orang berlaku jahat, berlaku jahil, orang-orang yang sesat. Dia sendiri mengalami itu kok. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Imam besar di Perjanjian Lama ya seperti itu. Punya kelemahan, bisa berdosa, dan karena itu ketika mempersembahkan korban untuk menghapus dosa, maka ia mempersembahkan korban untuk menghapus dosa umat, dan juga mempersembahkan korban untuk penghapusan dosanya sendiri. Nah, kemudian 4. Dan tidak seorang pun dapat mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil
untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Tidak ada pendaftaran seperti yang sudah kita lihat tadi. Imam besar itu dipilih. Tidak ada imam besar yang mengangkat dirinya menjadi imam besar. Ini bahasa teologis. Allah yang memilih dan mengangkat orang menjadi imam besar. Nah, tentang hal ini kita ini ya bab 5 ayat 4. Kita perlu melihat kitab Keluaran Bapak Ibu, bab 28. Keluaran 28. Ayat 1. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Kemudian 3. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang ahli yang telah kupenuhi dengan roh kalian supaya membuat pakaian bagi Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Nah, ini semua untuk menunjukkan Bapak Ibu, Allah memilih Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Dan kemudian nanti ini Harun ya yang jadi imam besar. Berikutnya nanti ya imam besar dari keturunan Harun semua. Satu dari anak-anak, satu dari keturunan Harun dipilih menjadi imam besar. Memang dalam perjalanan waktu Bapak Ibu kita tidak tahu bagaimana ini ya proses pemilihan imam besar. Anak-anak Harun, imam-imam itu kan banyak, keturunannya juga terus-menerus ada. Nah, dari antara mereka itu proses pemilihannya bagaimana? Itu yang kita ya tidak temukan di dalam teks ini. Tapi kita menemukan prinsip imam besar tidak mengangkat dirinya menjadi imam, tetapi Allah memilihnya. Nah, sekarang lihat ke ayat 5. Ini mulai diterapkan kepada Yesus ini. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, ini Bapak Ibu, masuk ke dunia zaman perjanjian baru dulu ya. Kalau para pengikut Yesus itu mengatakan Yesus itu imam besar, menggantikan imam Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, kan nggak akan bisa terima. Para pengikut Yesus yang adalah orang Yahudi juga akan sulit menerima. Yesus pasti mengangkat dirinya jadi imam itu, atau murid-muridnya yang angkat Yesus jadi imam. Tetapi dalam teks ini kemudian ditanggapi, dijelaskan, Yesus tidak mengangkat dirinya menjadi imam besar. Yesus tidak memuliakan dirinya menjadi imam besar, melainkan Allah sudah memilih Yesus dan memuliakan Yesus sebagai imam besar. Dan untuk menjelaskan hal ini, penulis surat Ibrani mengutip dua mazmur ini. Mazmur yang pertama itu dari Mazmur 2. Kemudian kutipan yang berikutnya, ayat 6 itu, dari Mazmur 110. Kedua Mazmur ini sesungguhnya bicara tentang Mesias. Tapi di Mazmur 110 ini Mesias yang sekaligus raja dan imam.
Nah, penulis surat Ibrani menggunakan dua teks ini dan menerapkannya pada Yesus. Allah telah bicara kepada Yesus, "Engkau adalah anakku. Pada hari ini aku telah memperanakkan engkau." Kamu anak, Yesus anak Allah. Kemudian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Allah sudah menunjukkan kepada Yesus bahwa dia mengangkat Yesus menjadi imam besar. Mengikuti peraturan Melkisedek. Apa maksudnya? Tunggu dulu. Ini yang seringkali diomongkan, tapi kita perlu melihatnya lebih serius nanti. Lanjut dulu. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Disebut lagi Melkisedeknya. Nah, sekarang Bapak Ibu ke ayat 7. Sebagai manusia, Yesus ini bertindak sebagai imam itu ya. Dalam hal ini bukan soal mempersembahkan korban, tetapi mempersembahkan doa. Nah, sekarang begini saja, Bapak Ibu, dalam gereja Katolik, Bapak Ibu juga menemukan hal yang senada loh ya. Imam itu menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Nah, sebagai wakil manusia di depan Allah, imam itu menyampaikan doa dan menyampaikan persembahan kepada Allah. Kemudian sebagai wakil Allah kepada manusia, nanti imam juga menyampaikan berkat Allah. Nah, yang kita lihat sekarang, Yesus itu mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Kapan Yesus mempersembahkan doa sampai nangis? Ya, yang kita segera ingat ya, ketika berdoa di Getsemani. Di depan kubur Lazarus, Yesus juga nangis loh ya. Nah, kemudian Bapa itu sesungguhnya berkuasa untuk menyelamatkan Yesus dari maut. Tetapi sebelum menyelamatkan Yesus dari maut, Bapa menugaskan Yesus untuk menyelamatkan manusia dengan cara mengalami penderitaan sampai mati. Dan sesudahnya Yesus mengalahkan kematian, Bapa membebaskannya dari kematian. Nah, kemudian lanjut ya, mengikuti peraturan, ayat 8 dulu. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia itu anak Allah. Dia itu penguasa surga. Lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari para malaikat. Tetapi dikatakan ia belajar menjadi taat. Masih di Getsemani, Bapak Ibu dengarkan ketika Tuhan Yesus mengatakan, bukan kehendakku yang harus terjadi, melainkan kehendakmu. Apa yang dikehendaki oleh Bapa? Yesus menanggung penderitaan. Kiasannya, Yesus meminum piala yang diberikan Bapa kepadanya. Nah, sekarang kita baru beralih ke bab 7 sekarang. Ini bicara tentang ya Yesus yang menjadi imam menurut peraturan Melkisedek ya. Nah, sekarang Bapak Ibu buka dulu kitab Kejadian. Ibraninya diberi tanda,
Lalu Bapak Ibu silahkan ke Kejadian bab 14. Kejadian 14, Bapak Ibu lihat ke ayat 1 dulu ya. Kata-kata asing semua, nama-nama yang asing semua ini. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Arioch, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tidialah Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini, ayat 1 tadi, berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zowar. Bapak Ibu belajar geografi di mana aja nggak akan ketemu ini. Nah, kemudian sekarang lihat ayat 10. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Ini Raja Sodom dan Raja Gomora kalah ini ya. Lalu ayat 11. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Jangan lupa Lot ada di sana. Itu diceritakan di bab 13. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Jadi ponakan dari Abram itu ikut ditawan ketika Sodom dikalahkan oleh koalisi raja-raja yang disebut di ayat 1 tadi. Nah, kemudian ayat 13. Datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbantin kepunyaan Mamre orang Amori, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, anak saudara, nggak ada kata keponakan dalam bahasa Ibrani. Jadi yang ada anak saudara. Maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya, serta harta bendanya dibawa kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, Bapak Ibu lihat ya, ini Abram melakukan operasi pembebasan sandera. Operasi pembebasan tawanan. Pakai istilah itu lebih gampang kan, lebih jelas. Lot ditawan oleh musuh, Abram mengerahkan orang-orangnya untuk melakukan ini operasi pembebasan. Berhasil. Lot dibawa pulang, harta bendanya juga. Harta benda yang dirampas oleh musuh. 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom. Tuh tadi masuk ke sumur aspal tadi. Cuman jatuh kok. Tapi mati juga. Mati apa enggak itu Raja Sodom yang masuk ke sumur aspal tadi? Karena kalimatnya, ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Kalau membaca kalimat itu, Raja Sodom ikut mati kan ya? Oh, apakah bisa jadi ya, anaknya segera menggantikan? Ya bisa jadi, tapi nggak usah dipusingkan dah. Itu urusan intern
istana kerajaan Sodom ya, nggak usah ikut-ikutan deh. Nah, kemudian lihat ya, keluarlah Raja Sodom, menyongsong dia di lembah Syawe, yakni lembah raja. Raja Sodom menyambut Abram yang pulang perang. Nah, ayat 18. Melkisedek, Raja Salem. Perhatikan Bapak Ibu, Raja Salem. Ia membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Lihat Bapak Ibu, kita sudah membaca dari ayat bab 14 ayat 1 ya. Bapak Ibu nanti tolong periksa lagi dengan teliti, ayat bab sebelumnya juga boleh. Cari nama Melkisedek. Nggak ketemu. Tiba-tiba di ayat 18 ini tadi, Abram pulang dari membebaskan Lot. Muncullah Melkisedek. Tiba-tiba muncul orang ini. Tidak ada cerita tentang latar belakangnya. Hanya dikatakan dia itu Raja Salem. Raja? Ya, dia raja. Tetapi sekaligus dia adalah imam. Ini kedudukan yang tidak biasa. Raja sekaligus imam. Lihat saja ya. Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Imam dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, kemudian ya Melkisedek ini memberkati Abram. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Melkisedek memberkati Abram. Sebagai imam memberkati. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Semuanya itu apa? Ya rampasan perang setelah Abram perang tadi. 1/10 dari rampasan perang yang diperoleh Abraham diserahkan kepada Melkisedek. Lanjut dulu. Ini cerita Melkisedek ya hanya sampai di situ. 21, kita lihat buktinya ya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan ya Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaan, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Nah, ini kisah Abraham dengan Melkisedek. Dan Bapak Ibu, dalam hal ini sederhana sekali yang harus diingat, Abraham menurunkan Ishak. Ishak menurunkan Yakub. Yakub menurunkan 12 anak laki-laki yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Nah, salah satu anak Yakub yang kemudian menjadi suku Israel itu adalah Lewi. Nah, di antara suku-suku Lewi ini ada orang besar, Musa itu masuk suku Lewi. Lalu Harun seorang suku Lewi. Dan kemudian anak-anak Harun dipilih menjadi imam. Jadi Abraham, Ishak, Yakub, Lewi, lalu baru Harun dan anak-anaknya. Nah, sekarang baru kita melihat
bagaimana bagaimana penulis surat Ibrani menjelaskan perikop ini dan kemudian menerapkannya kepada Yesus. Kembali ke Ibrani bab 7. Jadi Ibrani 7 menjelaskan teks itu tadi dan menerapkannya kepada Yesus. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Jelas kan? Seperti yang di Kejadian 14 tadi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Lanjut, menurut artinya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Nah, ini arti nama. Jadi 2 kata itu, Melkisedek itu bisa 3 kata sih. Melek itu artinya raja, ada Melki, ada I-nya itu artinya ku. Sedek atau Zadik itu artinya ini keadilan, kebenaran. Jadi Melkisedek bisa berarti raja kebenaran atau rajaku adil atau rajaku benar. Tapi surat Ibrani mengatakan Melkisedek itu artinya raja kebenaran. Dan kemudian Melkisedek itu juga disebut Raja Salem. Ada yang mengatakan ini Raja Yerusalem, oke, tidak apa-apa. Tapi dalam surat ini dikatakan Salem. Salem, Bapak Ibu biasa mengatakan kata Shalom, kan? Itu damai sejahtera. Raja Salem atau Raja Shalom. Nah, itu arti nama Melkisedek. Ya, lanjut. Ayat 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ini yang membuat bingung, kan? Saya tadi mengajak Bapak Ibu untuk melihat teks di Kejadian 14. Tiba-tiba Melkisedek muncul. Tidak ada kisah sebelumnya. Latar belakang hidup Melkisedek sebelumnya enggak ada. Tahu-tahu dia muncul. Penulis surat Ibrani mengatakan dia tidak berbapa, tidak beribu. Dan kemudian anak-anaknya yang enggak disebut juga. Surat Ibrani mengatakan tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Ia dijadikan sama dengan anak Allah. Nah, kemudian itu keterangan dari surat Ibrani yang ayat 3 itu ya. Lanjut ke ayat 4. Sebenarnya keterangan di ayat 3 itu nanti untuk menjelaskan, untuk menunjukkan Yesus itu seperti itu. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Nenek moyang kita, bapak kita, orang yang paling kita hormati sebagai orang Yahudi, itu mempersembahkan persembahan kepada Melkisedek. Dan Melkisedek memberikan berkat kepada Abraham. Hebat sekali orang ini, kan? 5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini adalah juga keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek
yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Abraham itu kan orang pilihan Allah. Abraham itu kan orang yang dipanggil oleh Allah lalu menerima janji dari Allah. Lihat, orang ini, orang yang paling kita hormati ini, mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Jadi nenek moyang kita itu sangat hormat kepada Melkisedek. Dan ini menunjukkan ya bahwa Melkisedek itu sungguhan imam. Nah, kemudian lihat ke ayat 8. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Bingung enggak? Sekarang begini dulu. Bapak Ibu, Lewi, suku Lewi, di antara mereka ada imam-imam kan. Dan ya, suku Lewi ini tidak mendapatkan bagian tanah garapan nanti. Lalu suku-suku lain, rakyat bangsa suku-suku yang lain itu akan menyampaikan persembahan persepuluhan. Dan persembahan persepuluhan ini akan diterima oleh orang Lewi untuk hidup mereka. Lewi waktu itu belum hadir, belum ada. Tapi dalam surat Ibrani dikatakan Lewi itu ada dalam tubuh Abraham. Maksudnya Abraham menurunkan Ishak, Ishak menurunkan Yakub, Yakub menurunkan 12 anak laki-laki. Dan 12 anak laki-laki itu menurunkan 12 suku. Nah, surat Ibrani mengatakan suku Lewi itu ada di dalam tubuh Abraham. Abraham mewakili mereka mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Lewi itu menerima perpuluhan. Itu bukan karena mereka kasihan loh ya. Bukan karena Lewi itu pantas dikasihani, bukan. Tapi karena Lewi mendapat kedudukan yang istimewa, dipilih menjadi imam, yang sudah kita lihat tadi. Jadi bukan karena Lewi kasihan, nggak punya tanah, lalu kita serahkan sesuatu untuk mereka. Bukan begitu. Lewi menerima persembahan untuk penghidupan mereka, karena mereka, dalam tanda kutip, punya kedudukan terhormat di antara suku-suku Israel. Nah, orang yang dihormati, yang menerima persembahan itu saja, seolah-olah melalui Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Berarti Melkisedek itu hebat sekali kan? Nah, begitu maksudnya. Nah, kemudian lihat berikutnya bentar, saya pilih karena atau sampai di sini dulu Bapak Ibu sebelum lanjut, silahkan kalau ada yang perlu diklarifikasi. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Melkisedek. Pak. Bu Ani mau nanya? Iya, Pak Seto, apakah dari Musa itu keturunannya ada yang jadi imam nggak sih, Pak? Enggak ada. Imam itu dari Harun. Oh, oke. Imam itu dari abangnya Musa. Bapaknya Musa itu kan namanya Amran. Bapak Ibu lebih kenal dengan Amran atau Imran? Ya itu namanya kan itu, Amran. Amran menikah dengan Yochebed. Nah, ini nggak dikenal. Yochebed itu istri Amran. Lalu Yochebed itu melahirkan
Harun, Miriam, Musa. Dan tadi disebut Harun punya anak siapa saja tadi yang di Keluaran bab 28 tadi. Musa juga punya anak sendiri. Nah, anak Musa yang pertama namanya Gersom, anak dari Bu Zipora. Enggak bisa jadi imam, enggak bisa daftar jadi imam. Sudah ditentukan imam itu dari Harun, udah begitu. Pak, saya mau nanya Pak Seto, ini saya bingung dengan yang tadi dibicarakan bahwa Melkisedek, ia dijadikan sama dengan anak Allah dan ia tetap imam sebagai sampai selama-lamanya. Itu maksudnya gimana ya? Kalau mengatakan Melkisedek itu hidup seterusnya, nah itu enggak mungkin kita bisa terima ya. Tetapi yang dimaksudkan, Melkisedek itu ya imam terus. Seterusnya dia Allah? Jadi imam. Ya tunggu dulu Bu ya, satu-satu ya. Oke. Jadi sekali lagi saya sampaikan di ayat 3 tadi, ini penjelasan yang disampaikan penulis surat Ibrani yang sudah mengarah kepada Yesus. Nah, yang pertama tadi dikatakan imam sampai selamanya. Ya dia jadi imam terus. Dan kemudian lihat ya, itu ada hal yang tidak biasa sebenarnya di kitab Kejadian bab 14 tadi. Imam Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya. Kemudian ingat juga di dalam teks ini tadi, tidak berbapak, tidak beribu, gitu kan? Karena tidak di dalam kitab Kejadian ya isinya cuma begitu aja ceritanya. Nah kalau bukan anak bapaknya, bukan anak ibunya, terus anak siapa? Jawabannya, ya dia anak Allah. Memahaminya begitu. Enggak begitu nyambung dengan pemahaman cara kita berpikir, cara kita memahami. Nah, karena tidak diketahui bapak ibunya dan sebagainya, makanya dibilangin anak Allah, maksudnya begitu? Nah, Ibu lihat lagi ke bab 7, ya. Bab 7, Bab 7, cari yang tidak berbapak, tidak beribu tadi. Ya. Ini kan surat Ibrani yang mengatakan, ya tidak berbapak, tidak beribu kan? Ya. Nah, kalau tidak punya bapak, tidak punya ibu, dia bukan anak bapaknya, bukan anak ibunya, terus anak siapa? Iya, oke. Jawabannya sederhana saja kan. Nah, itu dia anak Allah. Dan karena itu ya dijadikan sama dengan anak Allah begitu. Ya. Kan tertulisnya di di ayat 3, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, jadi. Iya. Karena itu tadi. Karena tidak berbapak dan beribu gitu. Iya. Enggak segera nyambung dengan yang kita pikirkan, karena kita sudah punya pemahaman sendiri tentang anak Allah kan. Ya. Kemudian membaca kitab Kejadian tadi, lah kan ceritanya memang cuma segitu. Kenapa surat Ibrani mengambil kesimpulan sejauh ini tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah? Ya mungkin seperti kayak kita bilang, seperti kita sendiri, kita boleh bilang kayak kita seperti anak Allah begitu kan, Pak? Sama kan? Enggak, tunggu dulu. Nanti kejauhan, Ibu lihat yang ini kejauhan kalau perbandingannya ke situ. Saya menyampaikan begini loh. Cara penulis surat Ibrani mengambil teks perjanjian lama, kitab Kejadian tadi, dan kemudian menggunakannya untuk menjelaskan jati diri Yesus, itu tidak segera nyambung dengan cara kita berpikir. Tetapi ya kalau mau mengatakan ya gini, penulis surat Ibrani menggunakan teks tentang Melkisedek untuk menjelaskan siapa Yesus. Jadi sudah mengarah kepada Yesus. Jadi kejauhnya itu kayak gini loh.
Nah, tiba-tiba dia muncul. Ya, ya. Pulang perang, tahu-tahu Melkisedek muncul. Habis itu Melkisedek kemana? Nggak tahu. Surat Ibrani mengatakan dia nggak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Kalau kita yang mengatakan kejauhan kan ngomongnya kayak gini. Tetapi ya begitulah cara penulis Perjanjian Baru menggunakan teks Perjanjian Lama untuk menjelaskan siapa Yesus. Yang menjadi penting itu adalah setelah membaca teks, lalu kita tahu siapa sesungguhnya Yesus. Metodenya mungkin tidak bisa kita terima sebagai penulis modern. Tapi yang menjadi penting bukan soal metodenya, tapi apa yang mau disampaikan oleh penulis surat ini. Begitu, Bu. Baik. Makasih. Pak Seto, selamat malam, Pak. Iya, tadi ada satu kalimat yang Bapak katakan bahwa Yesus sama seperti kita, dia juga dicobain, tapi dia tidak berdosa gitu. Lalu bukan Bapak saya, uraikan Pak, sebetulnya kitab. Ya maaf, maaf Pak. Lalu dikatakan bahwa pencobaan itu ada dua macam. Kalau datang dari Allah sebenarnya adalah ujian, kalau datang dari setan adalah godaan gitu. Lalu waktu bukan, tunggu dulu Pak, klarifikasi dulu. Dalam bahasa Indonesia, kata pencobaan, mencoba bisa punya dua arti, Pak. Nah, arti yang pertama itu menguji, arti yang kedua menggoda. Nah, begitu maksudnya. Oh, bukan arti maksudnya begitu. Iya, silakan lanjut. Maaf yang kedua kali. ada bisa arti menguji dan mencoba gitu ya. Lalu kalau kita dalam berdoa Bapa kami itu, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Kita memohon itu yang jauhkan itu Allah menguji atau Allah kita diuji atau kita dicoba? Oh, masa belum tahu jawabannya? And lead us not into temptation. Nah, iya kan? Oh, Bapak sudah lebih tahu kalau ngomong bahasa Inggris lebih jelas. Kan? Kalau And gitu lead kenapa us not into temptation? Jauhkan kami dari segala godaan, Pak. Nah, kalau iya, kan makanya saya mengatakan kata cobaan artinya dua. Dalam doa Bapa kami itu yang dimaksudkan Cobaan. Godaan kan? Godaan. Ya. Jangan masukkan, jangan biarkan kami masuk dalam godaan. Ya, kenapa kalau udah tahu begitu nggak diganti aja ya? Cobaan itu jadi godaan gitu. Nah itu, Bapak juga taunya baru sekarang, nggak bisa usul, Pak. Iya, dalam itu yang saya nggak tahu karena saya juga tidak ikut merumuskan terjemahan bahasa Indonesia itu. Tapi ya itu mendingan saya kasih tahu artinya begini kan supaya nggak bingung. Ini kalau enggak, wah Tuhan jangan uji saya. Nah, artinya bisa begitu kan? Kalau mendoa Bapa kami, Tuhan jangan uji saya. Kalau Bapak Ibu mengatakan begitu, Tuhan akan jawab apa? Tuhan jangan menguji saya. Ya, terserah saya, Tuhan jawab gitu nanti. Tapi terjemahan lurusnya, jangan biarkan kami jatuh atau masuk dalam pencobaan. Jangan biarkan kami masuk dalam godaan. Dalam terjemahan kan juga jangan masukkan kami. Ya kan? Itu juga, wah Tuhan itu gimana sih? Memasukkan kami dalam pencobaan. Ini mau pakai istilah memasukkan kami dalam ujian, memasukkan kami dalam godaan, dua-duanya juga membingungkan, Pak. Tapi ya itu memang soal terjemahan ada beberapa soal berkaitan dengan doa Bapa kami. Dari pungkir saya nggak memungkiri, memang ada. Misalnya yang lain lagi, dimuliakanlah namamu itu ya.
Dalam teks Ibrani dikuduskanlah namamu. Hagiaste toto onomasu. Berkaitan dengan terjemahan ya begitu. Sudah ada yang mengusulkan? Sudah. Sudah ada yang mengoreksi? Sudah. Nah, yang ambil putusan kan bukan yang mengusulkan. Nanti saya nggak ngomongin itu. Kalau ngomong itu kejauhan nanti saya ngomongnya. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Sudah ada kok yang memperhatikan dan mengusulkan macam-macam koreksi, perbaikan untuk terjemahan. Tapi nanti kalaupun terjemahnya diperbarui, ya jangan komplain ya. Udah ini diubah-ubah lagi. Dalam bahasa Jawa itu doa Bapa kami juga mengalami revisi terjemahan kan. Keraton Dalem Kaluhurno, padahal sebelumnya Keraton Dalem Kawiyarno. Salah terjemahnya Kawiyarno, perluaslah kerajaan. Ya, gitu Pak. Kok jadi ngomong terjemahan saya? Terima kasih. Iya Pak, mari. Dan lagi. Ya, saya tahu karena ibu saya kalau berdoa masih begitu, Keraton Dalem Kawiyarno. Udah? Baik, kalau enggak ada, lanjut ke bab 7 ayat 11. Ini lebih jelas lagi bagaimana apa artinya Yesus menjadi imam menurut aturan Melkisedek tadi ya. Ini ada di sini jawabannya. 7:11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, kalimatnya harusnya begini. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Ada peraturan Melkisedek, ada peraturan Harun. Nah, peraturan Harun itu yang dimaksudkan, itu tadi loh, imam itu harus dari anak Harun. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mezbah. Suku apa? 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jika ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Diulang lagi, sebab tentang dia diberikan kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Imam Yahudi itu jelas suku Lewi, keturunan Harun. Sehingga kalau ada yang mengatakan, kalau para pengikut Yesus mengatakan Yesus imam, tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang yang lahir sebagai anggota suku Yehuda jadi imam? Nggak mungkin Yesus itu imam karena dia lahir dari suku Yehuda. Tapi kemudian disampaikan, mungkin saja. Apakah imam hanya melalui Harun? Ternyata tidak. Kamu lupa ya Kejadian bab 14 gitu kalau saya yang ngomong. Di Kejadian 14 itu ada imam yang tidak dari suku Lewi, yang bukan keturunan Harun. Tapi Abraham,
kakek buyutnya itu ya. Nenek moyang suku Lewi saja hormat sekali kepada Melkisedek. Nah, Yesus itu imam besar bukan karena dia berasal dari suku Lewi. Kalau imam-imam lain menjadi imam karena suku Lewi, itu disebut mengikuti peraturan Harun. Yesus menjadi imam bukan karena dia keturunan Harun. Dia mengikuti jalur yang lain jadi imam. Kayak Melkisedek. Nah, beda samanya apa Yesus dengan Melkisedek? Ingat bab 7 ayat 3 yang sudah cenderung kepada Yesus tadi ya. Perhatikan, anak Allah menjadi imam selamanya. Nah, itu yang menyamakan Yesus dengan Melkisedek. Nomor 1, Yesus menjadi imam tanpa menjadi anggota suku Lewi, bukan menjadi keturunan Harun, tetapi karena ya Allah memilih dia mengikuti, atau itu berlaku ini ayat 17 yang menunjuk itu adalah Allah sendiri. Bapak Ibu tolong balik ke bab 5 ayat 5 dan 6 tadi. Surat Ibrani menunjukkan Yesus itu anak Allah dengan mengutip Mazmur 2. Engkau, anakku engkau, hari ini engkau telah kuperanakkan. Lalu ayat 6, Allah mengangkat Yesus menjadi imam. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. 7:17 menyampaikan hal yang sama. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, begitu maksudnya. Nggak melegakan ya penjelasannya ya. Nanti kalau ketemu penulis surat Ibrani, Bapak Ibu tanya sama ini maksudnya kok nggak gitu terang gitu. Nah, kenapa Yesus ditunjukkan kalau dia adalah imam yang diangkat oleh Allah? Nah, ini yang penting. Mengapa surat Ibrani harus menunjukkan? Bukan mengangkat ya. Surat Ibrani bukan mengangkat. Surat Ibrani, penulis surat Ibrani tidak mengangkat Yesus menjadi imam besar, tetapi menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang diangkat menjadi imam besar. Nah, kemudian ada kemiripan dengan imam besar yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Ada. Sekarang Bapak Ibu agak melompat ya ke ayat 26. 7:26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nah, ini jawaban mengapa surat Ibrani harus menunjukkan kalau Yesus itu adalah imam besar. Dia harus mempersembahkan diri sebagai korban. Nah, tapi itu diskusi minggu depan ya. Yang sekarang kita perhatikan ayat 26. Imam besar Yesus ini
beda dengan imam besar yang lain. Dari asal-usulnya saja sudah berbeda. Dari jati dirinya sudah berbeda. Imam besar perjanjian lama itu manusia. Yesus sebagai imam besar itu anak Allah yang menjadi manusia tentu saja ya. Dan kemudian imam besar Yesus ini, ayat 26, saleh. Enggak punya salah. Enggak punya noda. Lihat juga, terpisah dari orang-orang berdosa. Maksudnya tidak tersentuh oleh dosa. Kemudian dikatakan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Nah, Bapak Ibu, silahkan mengamati, memperhatikan ayat 26 itu ya. Semua manusia berdosa. Semua manusia dari dulu sampai sekarang berdosa. Nah, Yesus tidak berdosa. Langsung ketahuan kan, Yesus itu manusia atau bukan dalam hal ini. Kalau di dalam Injil, setan yang mengatakan, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Setan aja tahu siapa Yesus. Kalau pengikut Yesus, orang Katolik nggak tahu siapa Yesus. Sudah tahu kan, pengetahuannya lebih parah daripada. Maka kita perlu memperhatikan, kita perlu mempelajari ini. Bukan pertama-tama, ini pesannya apa? Enggak, tapi yang menjadi perlu adalah, saya tahu siapa Yesus yang saya percaya. Itu jauh lebih penting kan? Karena apa? Setelah saya tahu jati diri Yesus, saya tahu siapa saya di depan Yesus. Dan setelah saya tahu jati diri saya di depan Yesus, saya pun akan tahu bagaimana harus bertindak. Nah, lalu dibandingkan di ayat 27 ya, Yesus itu yang tidak berdosa kan, tidak sama dengan imam-imam besar di perjanjian lama. Imam-imam besar di perjanjian lama itu berdosa. Mereka punya dosa. Nah, kemudian karena imam besar perjanjian lama itu berdosa, maka setiap hari ia harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu, barulah ia mempersembahkan kurban untuk dosa umatnya. Dipakai kata setiap hari, imam besar harus mempersembahkan kurban penghapus dosa. Nah, kalau membaca kitab Imamat bab 16, hari raya pendamaian itu, imam besar mempersembahkan kurban penghapus dosa setiap tahun. Ini istimewa, karena apa? Ini hari penghapusan dosa nasional, hari raya pendamaian. Imam mempersembahkan korban untuk menghapus dosanya sendiri dan untuk menghapus dosa umat. Karena terus berdosa, maka korban penghapus dosanya terus dipersembahkan. Yesus tidak berdosa, sehingga tidak perlu mempersembahkan korban untuk menghapus dosanya sendiri. Dan kemudian berikutnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ingat, Yesus anak Allah. Dia tidak berdosa. Kalau dia mempersembahkan korban, bukan untuk dirinya sendiri. Dan karena nilainya itu adalah dia adalah anak Allah, maka sekali mempersembahkan korban, semua urusan selesai. Bukan, yaitu seperti imam besar tiap tahun mempersembahkan korban. Nah, ini Bapak Ibu yang kita akan diskusikan lebih lanjut di pertemuan yang berikut. Bagaimana Yesus itu mempersembahkan diri sebagai korban. Nah, untuk persiapan pertemuan yang akan datang, Bapak Ibu baca ulang Imamat bab 16 itu ya. Nah, Bapak Ibu, apakah ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, saya ngomong terus. Kalau ada, silakan.
Ada Mas Pak Seto. Seto. Oh, Pak Agus Yes. dulu silahkan, Pak Agus. Ya. Mas Seto, kalau tadi penulis Perjanjian Baru selalu mengutip Mazmur 110 itu kan ditujukan untuk Daud ya Pak ya? Menurut imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek itu ditujukan untuk Daud? Tidak tertera sejelas itu, Pak. Kalau membuka Mazmur 10 hanya ketemu Mazmur Daud. Tapi Mazmur ini dalam Mazmur ini atau pemazmur bicara untuk siapa? Enggak jelas. Tapi yang kemudian bisa dipahami begini loh. Dari 150 Mazmur ini ada Mazmur-Mazmur yang berbicara tentang Mesias. Mazmur 2, 22, 110 itu ya sebagian dari contoh-contoh Mazmur tentang Mesias. Nah, kemudian apakah itu pernah diterapkan kepada Daud? Ya, di kitab Tawarikh Daud mempersembahkan kurban. Imam kok mempersembahkan kurban. Jadi karena tidak disebutkan dengan jelas, maka itu bisa diterapkan untuk Daud, untuk Mesias. Lalu terbuka untuk yang berikutnya lagi. Surat Ibrani mengutip teks ini untuk dan menerapkannya pada Yesus. Begitu, Pak. Lanjutkan dulu, maksudnya bagaimana? Orang Yahudi itu memahami Mazmur 110 ditujukan untuk Daud tidak, Pak? Ya itu tadi, saya sebut dua tadi. Nomor satu, ini tidak diberi keterangan jelas ini untuk Daud. Ya. Tapi kemudian ada yang menerapkannya, nomor satu untuk Mesias, kemudian yang kedua, kadang-kadang diterapkan untuk Daud. Kenapa? Karena ada keterangan Daud kadang-kadang mempersembahkan kurban. Dia kayak imam. Tapi itu malah minor, yang kuat itu untuk Mesias. Ya. Ya, terima kasih. Iya. Saya Dan menyambung. pasti, ya silakan Pak. Ya, Pak Seto, ini kembali ke Ibrani bab 7 ayat 27. Ini apakah di sini ada mengarah tentang pribadi Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia yang berperan sebagai imam itu adalah kemanusiaan Yesus yang mengorbankan diri. Karena kalau sebagai Allah, dia itu adalah yang dituju dari pengorbanan ini. Ini saya kurang begitu jelas di akhir ayat yang mengatakan ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Itu kok tangkapan saya dari sisi kemanusiaan Yesus. Apa ada arah ke sana ya, Pak? Begini Pak, yang ada di memori Bapak itu sebenarnya kepercayaan gereja kan. Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Iya. Nah, kemudian itu sudah pemahaman yang jauh sesudah zaman Alkitab. Oh. Nanti akan ketemu itu, saya nggak bisa mengingat itu hasil dari konsili mana gitu loh Pak. Oke. Jadi ketika kita membaca Alkitab, nah seringkali pemahaman yang seperti itu nggak bisa dimasukkan Pak. Karena apa? Pemahaman yang kita temukan di dalam perjalanan sejarah gereja itu kita akan ketemu pemahaman yang sudah menyebutnya lebih maju lagi gitu. Nah, kalau membaca teks Alkitab, Bapak Ibu silahkan mencari Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Kan repot mencari teks itu. Tapi kita seperti diajak, ini baca saja, nikmati, pahami yang ditulis, pahami yang dimaksudkan. Nah, nanti di kemudian hari ketemulah kita dengan gereja yang merumuskan doktrin tentang Trinitas, kemudian doktrin tentang apa menyebutnya, ya itu tadi sungguh Allah, sungguh manusia itu. Jadi saya dulu pernah membaca Alkitab dengan cara seperti itu, lalu saya diingatkan, kamu nggak bisa membaca Alkitab dengan cara seperti itu.
Nanti misalnya akan ketemu Yesus di Getsemani. Yesus itu Allah. Yesus kok berdoa. Allah berdoa kepada siapa? Nah, lalu akan ketemu yang lain lagi. Kalau Yesus itu Allah kok mati? Nah, itu soal yang sering kali muncul karena apa? Kita sudah ada sebenarnya ya dalam tahap berikutnya dalam pemahaman iman. Tetapi yang ada di dalam Alkitab belum ada penjelasan yang seterang yang kemudian disampaikan oleh gereja itu. Oke, iya. Jelas, Pak. Ada satu pertanyaan di kolom chat, Pak. Ya. Zaman Melkisedek kan belum ada suku Lewi. Mengapa sudah ada perpuluhan? Nah, kalau mengatakan perpuluhan itu di zaman Lewi, salah. Perpuluhan itu sudah ada. Nah, Lewi. Kakek dari suku Lewi. Kakeknya Yakub itu sudah janji kepada Allah. Aku akan memberikan 10 dari yang kau berikan kepadaku. Kejadian bab 28. Nah, sebelum Yakub itu Abraham sudah duluan. Jadi yang Lewi perpuluhan dilakukan oleh suku Lewi itu belakangan, malah sudah belakangan. Jadi sebenarnya ya kita akan berbicara dengan cara yang sangat sederhana sekali. Di masyarakat, di kelompok-kelompok masyarakat tradisional ya, itu kan ada kebiasaan. Kalau kamu mengerjakan sawahku, kamu akan terima sekian. Kalau kamu ikut memetik panenanku, kamu akan menerima sekian bagian. Nah, yang seperti itu kan hal yang sangat biasa. Nah, kemudian sekarang tiba-tiba kita mengatakan persepuluhan. Ini orang Katolik ikut-ikutan sih. Seolah-olah persepuluhan itu persembahan yang dahsyat, hebat, yang akan mendatangkan banyak berkat. Yang itu, ya, itu sudah ada nuansa politisnya sebenarnya ya. Politik ekonomi. Tapi awalnya ini adalah cara menyampaikan, apa menyebutnya ya, persembahan kepada orang yang dihormati. Nah, kalau kita memperhatikan Abraham ini ya, dia dapat rampasan banyak, harta banyak. 1/10 diserahkan kepada Imam Melkisedek. Kalau membaca kitab Kejadian bab 28, itu juga Daud janji, Tuhan akan memberikan banyak kepada saya. Nah, 1/10 akan saya serahkan kepada Tuhan. Nah, kita akan menemukan yang seperti itu. Nah, jadi hitungan kenapa 1/10, Bapak Ibu, itu kebiasaan orang di zaman dulu saja. Bukan sesuatu yang apa menyebutnya, hukum yang mati. Nanti Bapak Ibu juga akan, kalau itu dianggap sebagai kalimat yang sangat serius, harus 1/10, nanti diskusinya kan akan geser. Itu sebelum kena pajak atau sesudah kena pajak? PPN, Pak, tertawa 10%. Di tempat itu diskusi serius loh ya. Di tempatnya jadi pembicaraan yang serius karena apa? Ya karena ngomongnya tentang harafiah 1/10 itu tadi. Jadi persepuluhan sudah ada jauh sebelum orang Lewi menjadi apa ya, dipilih untuk melayani Tuhan. Ya begitu, Bu. Ini kamu balik lagi ya tentang Melkisedek yang tidak berbapak, tidak beribu. Nah, Bapak Ibu baca Kejadian bab 14 tadi kan,
tiba-tiba Melkisedek muncul. Tidak dikatakan dari mana dia, habis itu kemana. Enggak. Nah, kemudian surat Ibrani mengatakan Melkisedek itu enggak berbapak, enggak beribu. Kalau mau pakai keterangan Lukas, cari aja ibunya di kitab Kejadian, kan enggak ada. Cari bapaknya di kitab Kejadian, kan enggak ada. Nah, ini cara surat Ibrani. Sementara kalau kita yang berpikir mengatakan tidak berbapak, tidak beribu, itu kayak Mr. Bean itu kan harusnya. Tiba-tiba muncul, dicari mana? Nah, tiba-tiba ada. Tapi sebelum itu kemana, sesudah itu kemana, nggak tahu. Nah, kita Bapak Ibu yang mencoba mengerti cara penulis surat Ibrani memberi keterangan ya. Jadi poin yang kita perlu perhatikan, ya bagaimana surat Ibrani menjelaskan itu. Karena ya tidak jelas, tiba-tiba muncul dikatakan tidak berbapak, tidak beribu. Kalau tidak punya bapak, enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya, itu anak siapa? Sama dengan anak Allah kalau begitu. Nah, maksudnya begitu saja. Lalu akan mengarah. Ini yang menjadi tujuan surat Ibrani itu kan menjelaskan siapa Yesus atau menjelaskan bahwa Yesus itu sah untuk menjadi imam besar dan sah juga kalau korbannya itu punya dampak penyelamatan bagi semua orang. Karena dia bukan manusia, dia adalah anak Allah. Korbannya bukan sapi atau domba, korbannya adalah dirinya sendiri. Tapi itu diskusi minggu depan. Ya, begitu Bu ya. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Dah, Pak Narto. Baik. Baik, Pak Seto. Waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih banyak, Pak Seto. Perbincangan mengenai Imam Agung ini masih seru nih nanti 2 pertemuan lagi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ikuti terus minggu depan masih ada 2 sesi lagi supaya lengkap pengetahuan kita ya. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Bu Sulianti pimpin doa. Silakan Bu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih, puji dan syukur atas segala pengajaran dari Pak Seto pada kami. Kiranya segala pengajaran itu menjadi dasar, menjadi yang dapat kami gunakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Dan kami akan beristirahat pada malam hari ini ya Tuhan, kiranya lindungi kami, jauhkan kami dari segala masalah, terutama kiranya karuniakan kesehatan yang baik bagi kami sekeluarga, bagi Pak Seto dan bagi kami semuanya, agar kami boleh dapat melanjutkan segala kegiatan kami pada esok hari bila sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya ini Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Sulianti. Terima kasih Pak Seto, terima kasih Pak Pak Naryo. Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih, Terima kasih.